Majelis Jemaat menyampaikan selamat beribadah. Ibadah saat ini merupakan ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ada beberapa warta yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu yang pertama, memperhatikan situasi dan kondisi saat ini di mana pandemi COVID-19 sudah mereda dan sudah dimulainya vaksinasi. Tetapi pandemi belum berakhir. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak Ibu seluruh warga untuk tetap tidak lengah dan tetap taat dalam menjalankan protokol kesehatan, karena kelalaian kecil dapat berakibat fatal. Yang kedua, tetap melakukan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan tidak bepergian jika memang tidak sangat diperlukan. Yang ketiga, gereja memberikan ruang bagi warga yang membutuhkan pekerjaan atau yang mempunyai usaha jasa atau produk untuk dimasukkan dalam warta jemaat. Dengan harapan, bagi warga yang membutuhkan tenaga, hasil produk atau jasa dapat menghubunginya. Silakan scan QR kode berikut ini. Yang keempat, sehubungan dengan adanya bencana alam di NTT, NTB, dan di Malang Selatan, GKJW Jemaat Waru memberikan kesempatan kepada semua warga untuk berpartisipasi dengan memasukkan uang dalam amplop dan ditulisi bantuan untuk bencana, yang nantinya akan diambil oleh petugas bersama-sama dengan persembahan yang lain. Demikian warta lisan yang kami sampaikan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam patunggilan. Saat ini kita akan merayakan peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga bersama keluarga kita masing-masing dalam ibadah online yang akan dilayani oleh Ibu Guru Injil Atmiwati. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Tuhan yang kita imani adalah Tuhan yang hadir di hati setiap kita yang dengan sungguh-sungguh mencari wajah-Nya. Oleh karena itu, bukan soal tempat dan jarak untuk kita dapat menjumpainya, entah di gereja maupun di rumah. Maka dengan penuh sukacita, mari kita menyiapkan hati dan pikiran kita untuk datang kepadanya dan memuliakan nama-Nya. Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Bersama-sama kita pujikan Kidung Jemaat 222A, bait 1 dan keempat, agungkan kuasa nama-Nya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bersama-sama kita mengawali ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga dengan sebuah pengakuan bahwa ibadah ini berlangsung di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih setianya kekal untuk selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus
serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Jemaat disilahkan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, adapun firman Tuhan yang menjadi pembimbing kita masuk dalam ibadah hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-8. Yang demikian bunyinya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, bacaan ini mengajarkan kepada kita semuanya begitu pentingnya keberadaan para saksi di tengah-tengah kehidupan gereja. Jika pada masa lalu para murid adalah saksi-saksi perdana, kini kita adalah orang-orang yang juga dipanggil Tuhan menjadi saksi dan diutus memberitakan kabar baik ke seluruh dunia. Dia yang sudah naik menyediakan tempat bagi kita. Mari kita menyambut firman Tuhan dengan pujian Naik ke Surga Cemerlang. Naik ke surga cemerlang, haleluya, Kristus Rajamu yang menang, haleluya. Di kanan Allah Bapanya, haleluya, Dialah Raja semesta, haleluya. Buat mazmur terkenal, haleluya, Kristuslah maksud Alkitab, haleluya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari dengan kerendahan hati dan penuh penyesalan kita datang ke hadapan Tuhan untuk memohon pengampunan dosa atas diri kita. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami kembali diingatkan bahwa kami adalah para saksi-Mu, di mana saat ini kami cenderung dan Engkau undang untuk mewartakan Injil Kerajaan Allah yang kami terima dari Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Namun Bapa, kami juga sadar dalam kehidupan kami yang berlalu, bahkan sampai detik ini, ada kalanya setiap hidup kami tidak berkenan kepada Engkau. Tutur kata kami menjadi luka di dalam hati sesama, bagi yang mendengar dan menerimanya. Tingkah laku kami melukai keberadaan sesama kami yang Tuhan hadirkan untuk kebaikan kami. Bahkan pikiran kami melenceng dari jalan-jalan Tuhan. Maka kami datang saat ini ya Tuhan, untuk membawa keberadaan diri kami. Kami sadar
bahwa diri kami adalah manusia yang penuh kelemahan dan juga masih dipengaruhi oleh kuasa dosa. Kami juga sadar bahwa kami tidak boleh berdiam diri begitu saja, membiarkan diri kami dibelenggu oleh pengaruh dan kuasa dosa. Sebab Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib telah hidup kembali. Bahkan hari ini kami memperingati kenaikannya ke surga. Ini membuktikan bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kami dan mati kami, serta Tuhan berkuasa menolong kami melawan kuasa dosa-dosa yang ada pada diri kami. Maka ya Tuhan, terimalah kami kembali. Inilah keberadaan kami. Ampuni kami ya Tuhan. Amin. Di muka Tuhan Yesus, betapa hina diriku, kebawa dosa-dosaku. Di muka Tuhan Yesus. Jemaat kami undang untuk berdiri. Mari kita menyambut berita anugerah dari Tuhan bagi setiap kita yang dengan tulus hati dan penuh penyesalan mengakui segala dosa dan pelanggarannya, akan tersedia berita anugerah yang saat ini tertulis di dalam Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Saya akan membacakan untuk kita semuanya. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku. Sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Berbahagialah kita semuanya yang saat ini sudah mendapatkan pengampunan dosa dan berita anugerah. Kita respon firman Tuhan ini dengan pujian, ku diberi belas kasihan. Silakan duduk. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita mempersiapkan diri untuk memasuki pemberitaan firman. Dan sebelum kita membacakan kesaksian firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, kami kembali datang kepadamu
untuk bersyukur atas kebaikan Tuhan. Kini kami rindu untuk merasakan kebaikan Tuhan lebih lanjut lewat pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Jikalau kami masih diberikan kesempatan untuk membaca firman Tuhan, mendengar dan merenungkannya, maka biarlah ini menjadi pertanda bahwa betapa baiknya Tuhan yang masih memelihara kami, mengingatkan, menegur, menyapa, melengkapi, dan menghibur kami oleh kebenaran firman Tuhan. Karena itu, pimpinlah kami dalam kuasa Roh-Mu yang penuh dengan kekudusan, sehingga apa yang kami baca, yang kami dengar sungguh-sungguh dapat kami mengerti. Mohon penyertaan-Mu bagi hamba-Mu dalam segala keterbatasannya ini ya Tuhan, bisa berbicara seturut dengan kehendak-Mu dan tuntunan-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan pada saat ini, kami semuanya siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini terambil dari Lukas 24 ayat 44 sampai 53. Demikian firman Tuhan. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dan semuanya ini, dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapa-Ku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Kenaikan Yesus. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya. Lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah kita semuanya yang telah mendengarkan pembacaan Alkitab dan mau memeliharanya di dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya, amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan akan firman Tuhan pada saat ini, mari kita dengarkan persembahan pujian dari grup Koko Gitaria dengan judul Kita Semua Satu. Disilahkan. Kita semua adalah satu yang telah diciptakan Tuhan segambar dengannya. Jangan pernah ada rasa yang berbeda di antara sesama. Hanya kasih
yang bisa menjadi jawaban bagi semua problema yang ada. Kasih tak mengenal hitam atau putih, semuanya sama. Mari kita saling mengasihi dan saling berbagi dalam kehidupan ini. Mari kita saling menyayangi, satu dalam kasih, itu yang Tuhan ingini. Kasihilah sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Cintailah sesamamu, jangan ada kebencian di hatimu. Oh, hanya kasih yang bisa menjadi jawaban bagi semua problema yang ada. Kasih tak mengenal hitam atau putih, semuanya sama. Mari kita saling mengasihi dan saling berbagi dalam kehidupan ini. Mari kita saling menyayangi, satu dalam kasih, itu yang Tuhan ingini. Kasihilah sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Cintailah sesamamu, jangan ada kebencian di hatimu. Kasihilah sesamamu seperti Engkau mengasihi dirimu sendiri. Oh, cintailah sesamamu, jangan ada kebencian di hatimu. Jangan ada kebencian di hatimu. Terima kasih kami sampaikan kepada grup Koko Gitaria yang telah mempersembahkan pujian pada ibadah saat ini. Kiranya pujian yang telah kita dengarkan bersama-sama bisa mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, apa kabar? Salam sehat dari saya. Walaupun keadaannya masih tetap menakutkan, tetapi kita percaya Allah ada di pihak kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar atau membaca
tentang tema pada ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga saat ini, yaitu siap menjadi saksinya. Tentunya pasti muncul sebuah ungkapan yang keluar dari benak hati kita, bisakah saya? Atau apa mungkin ya saya bisa melakukan itu, menjadi saksinya? Apalagi di tengah-tengah kehidupan yang saat ini, kehidupan yang sangat tidak menyenangkan bagi kita semuanya, yang terkadang mendatangkan duka di dalam kehidupan kita. Bagaimana mungkin kita mengalami sukacita kalau situasinya masih seperti ini? Bagaimana kita mengalami sukacita di tengah-tengah keadaan yang sulit, di tengah-tengah kerapuhan, di tengah-tengah kepurukan, dan di tengah-tengah kejenuhan? Mungkin juga pikiran dan perasaan kita saat ini sedang diliputi kecemasan dan juga ketakutan. Dan mungkin bisa dikatakan banyak juga di antara kita yang kehilangan dengan situasi yang saat ini, kehilangan semangat, kehilangan pengharapan, kehilangan kegembiraan, kebahagiaan, dan juga kehilangan yang namanya sukacita. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, justru di tengah-tengah kerapuhan kita, di tengah-tengah kehidupan yang banyak mengalami rintangan inilah, kita diutus untuk menjadi saksi Tuhan. Tadi sebelum ibadah dimulai, saya sempat berbincang-bincang dengan yang saya kasihi, Ibu Timotius. Beliau bercerita bagaimana ketika beliau jatuh sakit dan harus cuci darah, sampai beliau mengungkapkan hampir mati, tetapi sekarang menemukan sukacita. Dan sukacita yang dirasakan saat ini adalah ketika ada beberapa pasien yang juga mengalami penderitaan yang seperti itu, Ibu Timotius selalu dicari oleh kepala rumah sakit untuk bisa meluangkan waktu, memberikan motivasi, memberikan dorongan, memberikan spirit kepada sesama yang saat itu sedang sakit. Beliau juga mengungkapkan ketika hampir mati, sudah bingung apa kata yang harus diungkapkan kepada Tuhan. Hanya hati yang bisa berseru kepadanya. Namun saat ini bisa menyaksikan kebesaran Tuhan, bisa menjadi pelaku motivasi bagi sesama yang sama-sama menderita sakit. Mari kita juga perhatikan apa yang terjadi, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh para murid saat itu. Para murid juga diberi kepercayaan oleh Tuhan Yesus dan diutus untuk menjadi saksinya, mewartakan Injil Kerajaan Allah. Mereka adalah orang-orang yang kuatkah? Tidak. Mereka adalah orang-orang yang rapuh. Mereka adalah orang-orang yang penuh dengan keterbatasan. Mereka juga diliputi rasa ketakutan pada dirinya sendiri. Salah satu contoh, salah satunya adalah Petrus. Kita tahu betul
Petrus adalah murid Yesus yang pernah menyangkal Yesus. Petrus pernah menolak Yesus sebagai juru selamatnya, sebagai Tuhannya, dan penyangkalan itu dilakukan sampai 3 kali. Tetapi pada akhirnya, jemaat yang dikasihi Tuhan, Petrus juga dipulihkan oleh Tuhan dan diutus menjadi rasul. Contoh yang berikutnya Thomas. Thomas juga salah satu murid yang juga memiliki pribadi yang sangat kecewa pada saat itu. Kecewa dengan apa? Kecewa dengan gurunya saat ditangkap, disalib dan mati. Maka di dalam kekecewaannya itu dia pun tersembunyi atau menyembunyikan diri karena hatinya kecewa. Dengan demikian, hampir semua murid Tuhan Yesus tidak ada yang berani untuk menjadi pembela saat diperhadapkan dengan penyaliban. Maksudnya, ketika Yesus diperhadapkan kepada penyaliban, tidak ada salah seorang murid pun yang sanggup menjadi pembela. Ibu bapak yang dikasihi Tuhan, namun para murid yang gagal, para murid yang rapuh, para murid yang putus asa tidak dibuang oleh Yesus. Tetapi mereka dicari, dijumpai, dan justru diberi kepercayaan untuk meneruskan karya kebenaran yang sudah Yesus awali. Mereka diperlengkapi dengan kuasa yang diperlukan sebagai bukti penyertaan Yesus kepada mereka semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga adalah momen yang sangat penting. Sebab di dalamnya terdapat sebuah perubahan status dari julukan murid itu menjadi saksi. Itulah perubahan yang terjadi. Seperti yang diceritakan dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-18 dan juga Lukas 24 ayat yang ke-48. Saya akan membacakan panjenengan semua dari Lukas pasal 24 ayat yang ke-48. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan dalam Kisah Para Rasul pasal 1, kamu adalah saksi-saksiku. Mereka menerima kuasa. Siapa yang menerima kuasa? Para murid Yesus. Mereka menerima kuasa Roh Kudus. Kalau di dalam bahasa Yunaninya itu adalah yang namanya dunamis, itu artinya tenaga atau daya atau power atau kekuatan atau spirit yang dapat mengalahkan atau bisa menjadikan mereka mampu menghadapi segala rintangan yang terjadi di dalam kehidupannya. Jadi dari segala kerapuhan dan ketidakkeberdayaannya, para murid justru dipercaya dan dilengkapi oleh Yesus dengan Roh Kudus-Nya. Ketika para murid diberi kuasa dan Roh Kudus diberikan kepada para murid saat itu juga diberikan kepada murid zaman sekarang dan juga
sepanjang masa. Maka seharusnya kita mampu untuk meneruskan karya keselamatan Tuhan Yesus apapun dan bagaimanapun keadaan kita saat ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus telah naik ke surga. Maka kita tidak boleh memandang terus ke atas seperti yang dilakukan oleh orang-orang Galilea. Ketika Yesus sudah naik ke surga, maka kita harus beranjak. Kita pergi untuk tidak memandang ke langit terus. Dan kemudian kita menyuarakan kabar baik, kabar keselamatan, menjadi saksi-saksinya yang hidup dengan penuh sukacita seperti para murid waktu itu. Kalau kita lihat kehidupan para murid saat itu memang berubah secara drastis. Orang yang takut, orang yang cemas, orang yang rapuh dengan tidak berdaya menjadi sangat sukacita. Langsung berubah begitu drastisnya. Pertanyaannya, apa ya rahasianya? Apa ya rahasianya mereka yang rapuh, mereka yang jenuh, yang putus asa, kok tiba-tiba bisa memiliki hati yang penuh dengan sukacita? Rahasianya ada di ayat 51, 52, dan ayat yang ke-53. Saya akan membacakan kembali untuk Bapak Ibu semuanya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saya mengulang ayat yang ke-51, dan ketika ia sedang memberkati mereka. Ternyata rahasianya adalah mereka mendapat berkat dari Tuhan Yesus. Dan berkat itulah yang membuat murid-murid senantiasa berada di bait Allah dan memuliakan Allah, diliputi dengan keadaan yang sangat sukacita sekali. Artinya apa, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Sukacita yang dialami adalah sukacita yang dari Tuhan, bukan dari dunia. Sukacita yang dialami oleh para murid adalah sukacita yang memang dikerjakan oleh Roh Kudus. Itulah yang membuat mereka berubah, berbeda hidupnya. Yang semula penakut langsung kemudian diliputi situasi yang sukacita yang asalnya itu dari Roh Kudus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, oleh karenanya kita pun juga sudah hidup dalam Kristus. Dan kita pun juga diberkati oleh Dia. Dia adalah sumber berkat bagi kita semuanya. Dan kita pun sesungguhnya sudah dimampukan untuk menjadi saksinya atau siap menjadi saksinya. Mewartakan kabar keselamatan setiap langkah kehidupan kita. Tuhan Yesus membutuhkan tangan-tangan kita
Tuhan Yesus juga membutuhkan kaki-kaki kita. Tuhan Yesus juga membutuhkan suara-suara kita. Tuhan Yesus juga membutuhkan pikiran-pikiran kita, hati kita, untuk melanjutkan, meneruskan, mewartakan Injil keselamatan. Itu bisa kita lakukan melalui apa yang kita lakukan dan kita katakan seturut dengan kehendak Tuhan. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yang kita peringati pada saat ini, Tuhan Yesus sesungguhnya menyerahkan tongkat estafet kepada para murid zaman dulu dan juga kepada kita saat ini, kepada saya dan juga kepada panjenengan semuanya. Mari kita masuk di dalam bulan kesaksian dan pelayanan dengan penuh sukacita, siap menjadi saksinya. Tuhan memberkati kita semuanya. Bapak, Ibu, serta saudara disilahkan mengambil saat teduh. Amin. Bersama-sama mari kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli di hadapannya. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, walaupun kita masih berada dalam krisis,
namun kita harus tetap setia memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sama seperti Tuhan yang senantiasa memelihara kehidupan kita sampai dengan hari ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita hari ini diambil dari Mazmur 30 ayat 5-6 yang demikian. Nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepada namanya yang kudus. Sebab sesaat saja ia murka, tetapi seumur hidup ia murah hati. Sepanjang malam ada tangisan, menjelang pagi terdengar sorak-sorai. Bersama kita mengumpulkan persembahan kita menyanyikan dari NKB 199 bait 1 dan 3. Sudahkah yang terbaik kuberikan? Sudahkah yang terbaik kuberikan kepada Yesus Tuhanku? Besar pengorbanannya di Kalvari, diharapnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Telah ku perhatikan sesama, atau ku biarkan tegar? Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Tuhan harus ku sebar. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku? Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami menaikkan syukur atas berkat kasih karunia dan cinta yang selalu Engkau berikan untuk kami dan keluarga kami. Ya Tuhan, kami tidak memberikan persembahan sesuai dengan kehendak-Mu, tetapi kami ingin belajar Tuhan, memberikan apa yang terbaik, yang datangnya juga daripada-Mu. Dan Tuhan, biarlah persembahan yang sudah kami persembahkan dari hati kami bisa dijadikan sebagai alat pekerjaan tangan-Mu yang ada di bumi ini dan sebagai perpanjangan tangan-Mu untuk banyak orang yang membutuhkannya. Ya Tuhan, ampuni kami kalau kami sering dilanda ketakutan, kami sering cemas yang terlalu berkelebihan. Ketika Tuhan mengizinkan pengalaman yang tidak kami harapkan, justru itu kami alami di dalam kehidupan kami. Ampuni kami yang suka melupakan kebaikan-Mu karena pengalaman-pengalaman pahit yang hadir di dalam kehidupan kami. Bapa di dalam surga, Tuhan yang penuh kasih, saat ini kami menaikkan doa-doa syafaat kami. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak COVID-19, yang kekurangan pendapatan, kehilangan pekerjaan, yang tidak bisa melakukan usaha dan kerjanya. Pakai kami Tuhan untuk menyatakan kasih-Mu kepada mereka. Kami juga berdoa bagi gereja di dalam panggilannya, memperlengkapi umat untuk tetap beriman,
melangkah dalam ketabahan dan menghadirkan berkat dan karya Tuhan bagi lingkungan sekitar. Dan yang juga memikirkan bantuan atau kegiatan-kegiatan untuk menolong ketahanan ekonomi keluarga, warga jemaat. Maka biarlah program-program serta kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di GKJ Pasaman Waru ini tetap tepat pada sasaran dan menjangkau serta menopang keluarga, sehingga kami semuanya tetap bersyukur untuk kehidupan yang Tuhan anugerahkan kepada kami semuanya. Demikian juga memasuki bulan kesaksian dan pelayanan ini, segala persiapan yang sudah kami lakukan melalui rangkaian kegiatan nanti, kami umat Tuhan juga boleh mengerti bahwa kehidupan ini ada seni yang perlu dicermati, perlu dipelajari, perlu diasah sebagai modal keterampilan kami menjadi saksimu di tengah-tengah kehidupan kami. Berkati kami Tuhan, khususnya Gereja Kristen Pasamuan Waru, semua jemaatnya, majelis, dan para pegawai karyawan tetap dan karyawan yang dilibatkan, misalnya kebersihan dan keamanan yang bekerja secara bergiliran, agar mereka tetap diberi antusias, semangat dan kegembiraan untuk terus bekerja dengan penuh ungkapan syukur. Tuhan, kami juga berdoa bagi pemerintah kami yang bekerja sungguh-sungguh untuk kebaikan rakyat, agar mereka juga tetap berhikmat yang asalnya dari Tuhan. Tuhan juga memberikan kecakapan supaya mereka bisa mengambil kebijakan yang nyata, melindungi masyarakat secara kesehatan maupun yang melindungi dalam hal kepentingan ekonomi yang tidak boleh diabaikan. Sehingga biarkanlah kedua aspek ini dapat diperhatikan tanpa merugikan satu dengan yang lainnya. Bisa dijalankan dengan penuh kerendahan hati dan seadil-adilnya. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang saat ini sedang sakit, berbaring di rumah sakit, yang di rumah, yang sedang letih lesu. Kami mohon Tuhan tetap menjaga mereka, Tuhan memberikan kegembiraan dan sukacita, agar setiap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kami ini, kalaupun letih, kalaupun lesu, tetapi memiliki hati yang terus bersyukur kepadamu. Kekuatan, kesehatan Tuhan hanya kami serahkan ke dalam tangan kuasa-Mu, karena Engkaulah sumber segala-galanya di dalam kehidupan kami. Ada banyak hal Tuhan yang harus kami minta, tetapi ketidakmampuan kami inilah yang menjadikan kami tidak bisa mengutarakan satu persatu. Tetapi kami yakin dan percaya kami memiliki Allah yang hidup, yang serba mengetahui akan kebutuhan kami, dan yang sudah mengajarkan doa kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti
seperti kami ampuni orang yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa, kemuliaan selamanya. Amin. 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 Jemaat kami undang untuk berdiri. Marilah kita siap menjadi saksinya. Jangan takut, jangan khawatir, karena Allah di dalam Yesus Kristus tidak meninggalkan kita. Dia memberikan Roh Kudus yang senantiasa menyertai dan menuntun langkah kita. Mari kita memuliakan namanya melalui pujian Saksi Kristus. Setelah dirimu diselamatkan, jadilah saksi Kristus. Cahaya hatimu jadi terang, jadilah saksi Kristus. Tujuan hidupmu jadi nyata, jadilah saksi Kristus. Setelah dirimu kau tinggalkan, jadilah saksi Kristus. Kehidupan baru kau dapatkan, jadilah saksi Kristus. Api cinta Kristus kau kobarkan, jadilah saksi Kristus. Mari kita menerima berkat darinya. Kasih karunia dari Allah di dalam Yesus Kristus serta persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberikan kekuatan kepada kita hari ini sampai selama-lamanya. Amin.